Sebelumnya terima kasih Buya atas penjelasan tentang bahasa yang luar biasa tadi. Pertanyaan saya Buya, kemarin pada waktu ulang tahun pengajian Al-Mutahhar di Bandung, pengajiannya Kang Jalal itu, sekaligus mengeluarkan buku The Road to Allah. Apa? The Road to Allah. The Road to Allah. Road, jalan. The Road to Allah. Oh, The Road to Allah. Ya, itu katanya buku Kang Jalal yang paling baru. Di situ juga isinya fase-fase perjalanan manusia dalam mendekati Sang Khalik. Iya. Di dalam buku itu salah satu babnya mencitrakan bahwa ada pertemuan seorang sufi besar pada zamannya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dengan Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq. Kekagetan Sufyan Ats-Tsauri tentang melihat seorang Imam Sufi besar Ja'far As-Shadiq bahwa beliau hidup dengan penuh kemewahan, penuh glamour pada zamannya lah mungkin gitu ya, dan sangat kental dengan nuansa kehidupan sosialitas dan sebagainya, sehingga Imam Ja'far Shadiq itu mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, Anda salah bersufi seperti itu dengan memakai baju lusuh dan sebagainya, bahwa seorang sufi itu sebenarnya tidak harus seperti itu, dan sebagainya lah diterangkan dalam buku itu. Pertanyaan saya juga tidak percaya bahwa seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri itu juga salah. Apalagi saya baca di dalam ini ceritanya Abi Yazid ini juga mendukung seperti yang dilakukan Sufyan Ats-Tsauri. Dan kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, ceritanya ahli sufa di zaman Rasulullah itu juga seperti itu berperilaku. Pertanyaan saya Buya, apakah di dalam disiplin ilmu ini sendiri, kalau bisa dikatakan disiplin ilmu ya, kesufian ini juga ada istilahnya mazhab-mazhab sebagaimana di dalam ilmu fikih dan sebagainya, sehingga ada perilaku atau jalan-jalan yang memang berbeda di dalam pemahaman itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Jawabannya yang saya lakukan bahwa dalam proses ini sebetulnya bukan perbedaan mazhab ya, sebetulnya tidak, tetapi adalah level yang berbeda. Nanti ada wasilin, ya kan, ada sairin, kan gitu. Ada lagi muridin, itu level-level saja. Nanti ada yang ainul hakin, ada yang hakul yakin, kan gitu. Itu hanya berbeda level sebetulnya. Ya, dan itu tidak pernah terjadi suatu konfrontasi di antara mereka saling menyalahkan, sebetulnya nggak ada, ya. Antara Ja'far As-Shadiq juga sebetulnya itu bukan forum mengkritisi sebetulnya, ya. The road to Allah itu saya kira mungkin sudah ada yang mendahului. At-Tariqu ilallah itu sudah ada yang mendahului. Nama bukunya Toward Understanding Islam. Punya karangan Al-Maududi, orang Pakistan. Itu Toward Understanding Islam, menuju jalan pemahaman tentang Islam. Itu juga prosesnya seperti itu. Sama dong. Iya, ada Toward Understanding Islam, menuju kepada pemahaman Islam, jalan menuju Allah. Iya. Jalan menuju pemahaman tentang Allah itu sama artinya. Jadi memang ada kitab lagi namanya At-Tariqu ilallah, itu jalan menuju Allah. Yang menjadi persoalan kan begini, itu level ya. Kemudian juga proses. Jadi tidak satu kemestian borong sufi harus pakai cabang-cabang, tidak. Kalau ada seorang sufi yang nggak ganti-ganti baju, ya kan, sampai nggak pernah mandi-mandi, ndakom, sampai motong kuku juga nggak panjang-panjang. Ada lagi yang sehari-hari berjalan kaki aja muterin desa tuh, mubong mana. Jam rola terang cadang pinggan. Kok subuh tekan lo sarang, balik mana mubongnya tekan cantik gimana. Terus sampai bertahun-tahun. Itu jangan salah paham bahwa itu bukan sufi, tapi itu sedang dalam proses menuju. Nah, kalau sudah dapat wangsit, ya kembali ke masyarakatnya, dia akan membangun masyarakatnya dong. Nabi Muhammad juga sama, nyempot yang Gua Hiro.
Begitu sudah dapat wangsit, ya kembali ke masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Jadi kita harus melihat bahwa sufi itu bukan satu kemazhaban, satu paham, tapi adalah satu basic yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin membangun masyarakatnya. Sebab kalau tidak melalui proses ini, nanti ujung-ujungnya jarkoni, menjerit-jerit anti korupsi. Setelah ada kesempatan, dia juga melakukan hal yang sama karena masih rapuh. Itu masih persoalan. Semua orang besar itu keluar dari tempat pertapaan semuanya. Ya, Nabi Ibrahim ya bertapa di padang pasir, Nabi Musa bertapa di atas gunung, Nabi Nabi Hidri di lautan, Nabi siapa lagi? Pak Harto di mana? Iya. Ya itu. Iya. Ya, jadi Siddhartha Gautama di hutan belantara meninggalkan kerajaan dalam proses. Begitu dia sudah menjadi Sang Buddha, ya dia kembali ke masyarakat, membangun masyarakatnya dan sudah kokoh. Jadi saya nggak percaya orang yang gembor-gembor anti korupsi kalau keluarnya dari diskotek. Kapan ada orang yang menjerit anti korupsi keluar dari pertapaan? Belum ada. Keluar dari diskotek, dari nggak mungkin dong. Kan gitu. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak coba-coba lagi. Itu pun setelah Abu Yazid ini kan anak raja, yang ini kan dia anak raja sebetulnya. Ya bagaimana anak raja bisa rendah hati? Yang biasa disanjung orang, dihormati orang. Ya kan Bu ya? Maaf lagi Bu ya. Apakah ilmu ketasawufan ini sama juga tujuannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain? Kalau kita lihat ilmu fikih itu kan konsepnya sangat applicated ya, bisa diaplikasikan oleh semua orang. Begitu juga disiplin ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau saya lihat di ilmu kesubuhan ini, kelihatannya kok ini istilahnya hard to break, too hard to break. Ibaratnya batu ini terlalu keras untuk dipecahkan gitu. Nah, apakah ini hanya untuk sekelompok eksklusif kalangan orang atau sebenarnya ini applicated untuk semua orang, Kak? Ya, memang ini applicated for everybody. Ya, nggak ada namanya eksklusivisme di dalamnya, nggak ada. Siapapun terbuka peluang ini. Persoalan berapa persen yang lulus, ya ini tidak mengurangi nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah bagi persyaratan penting berdirinya suatu disiplin ilmu. Tidak. Tetap di sebagai disiplin ilmu yang punya kaidah, punya dasar, punya latihan, ya ada mujahadah, ada riyadhah, ada sampai pada musyahadah dan sebagainya. Itu ada tahapan-tahapan. Nah makanya cuma ada beberapa madrasah gitu, skolastik di dalam pendekatan ilmu tasawuf ini, yang umum adalah melalui thariqah dulu. Ada ya melalui thariqat itu Naqsyabandiyah, Qadariyah dan sebagainya. Qadiriyah, Abdul Qadir Jilani, ya, kemudian Syadzuliyah, Satariyah dan sebagainya, ya kan gitu. Ada Tijaniyah. Nah, itu kan berarti kan itu kan sekolah-sekolah yang dididik oleh mereka dan punya metodologi yang berbeda-beda. Kemudian kenapa saya tidak menggunakan hal semacam itu? Saya ini satu eksperimen juga sebetulnya. Cadang Pen ini punya satu eksperimen tersendiri yang itu percobaan. Saya ingin melakukan dengan pendekatan rasional dulu, penjabaran dulu, penjelasan dulu. Saya ingin membuka petanya dulu, ya kan gitu. Ini jalan utama, ini jalan tol, ini jalan alternatif, ini jalan buntu, ini jembatannya patah, ini banyak keramaian, ini banyak pasar pasar kaget, pasar kaget, sehingga pasar tumpah hari ini macet. Itu dulu saya jelaskan, ya kan? Sebab walau bagaimanapun pengajian tasawuf ini dalam macam-macam ini ya sifatnya sebagai pengetahuan dulu, iya kan begitu. Nah, nanti kan ada bimbingan khusus setahun sekali kita bawa ke hutan 40 hari berpuasa di sana supaya mereka berpengalaman langsung dengan alam semesta ini, back to nature itu kembali. Dia sehingga dia
ketika di hutan itu dia merasakan bagaimana ketakutan yang dia rasakan di malam hari ketika ada suara mengeram, kan begitu. Sampai kepada dia bisa memahami bahasa alam semesta ini. Setelah berulang-ulang baru dia, oh berarti yang kerak-kerik tiap hari itu saya kira suara jangkrik, ternyata mereka juga bertasbih kok. Itu kan persoalan. Dan ini nggak bisa diterangkan, harus mengalaminya sendiri. Nah maka laboratoriumnya pelajaran ini adalah di hutan dan di pantai. Iya kan? Nah itu ya ada laboratorium, masa belajar kimia pala-palan. Iya, ya ada laboratorium yang akan diuji coba dengan puasa segala macamnya kan gitu.